Katanya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Nyatanya, jika hasil dianggap tidak memuaskan, maka itu berarti proses perlu dipertanyakan. Katanya, belajar dengan giat jauh lebih penting ketimbang nilai yang tinggi. Nyatanya, mereka yang mendapat nilai paling tinggilah yang lebih banyak menerima beasiswa ketimbang mereka yang telah belajar mati-matian, tetapi nilai tetap saja pas-pasan. Katanya, persiapan yang matang akan memastikan apa yang akan kita dapatkan. Nyatanya, sematang-matangnya persiapan tidak akan pernah bisa mengatasi semua ketidakpastian. Ketika hasil menjadi ukuran, muncullah ungkapan, "Jangan pernah puas dengan apa yang telah kau dapatkan." Akhirnya, kita dipacu untuk selalu merasa tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup baik, tidak pernah cukup pintar, tidak pernah cukup tampan atau cantik, tidak pernah cukup membanggakan, tidak pernah cukup berusaha. Bukankah ini seperti lingkaran setan? Kita berusaha, hasil menentukan, lalu apapun hasilnya kita merasa kurang. Kita kembali berusaha, hasil kembali menentukan, kita merasa masih ada yang kurang. Dan begitu seterusnya. Akhirnya, kita menderita karena tidak bisa menerima kerapuhan. Entah kerapuhan itu mewujud dalam kekurangan, keburukan, kegagalan, ataupun kekalahan. Yesaya 53 ayat 2-5. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua yang selama ini dianggap sebagai penderitaan oleh kita, manusia, justru ditanggung oleh Allah melalui hamba-Nya. Semua itu dilakukan Allah karena cintanya kepada ciptaannya. Demi cintanya kepada ciptaan, Ia merapuh. Ia masuk dan melibatkan diri di dalam gerak ciptaan yang tidak sempurna. Jika Allah begitu mencintai kita dengan segala kerapuhan kita, layakkah kita untuk merasa selalu kurang, baik terhadap diri kita maupun terhadap sesama kita?
Jika Allah begitu mencintai kita dengan segala kerapuhan kita, maka satu-satunya yang kurang adalah untuk mencintai Dia yang telah menciptakan kita dengan baik adanya.